Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali, kali ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak, Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi ini adalah menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia banyak memiliki suku bangsa dan Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, pekerjaan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Coba kita lihat, plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas itu adalah kemajemukan. Jadi pluralitas atau kemajemukan disebut juga dengan keberagaman. Dan istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman adalah multikultur. Multikultur berasal dari kata multi yang artinya banyak, sedangkan kultur adalah kebudayaan. Jadi masyarakat yang multikultur artinya masyarakat yang memiliki beragam budaya. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Dan beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Nah anak-anak, mari kita bahas keanekaragaman atau pluralitas yang ada di Indonesia. Pluralitas yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, perbedaan agama, budaya, suku bangsa, serta jenis pekerjaan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang biasa jika kita melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 golongan agama yang diakui di Indonesia. Kita lihat yang pertama adalah agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, serta agama Konghucu. Karena adanya perbedaan beberapa agama yang ada di Indonesia, maka setiap agama memiliki cara bersembahyang yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan dan persembahyangan. Nah, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama lain selain agama yang kita anut? Hal ini sangat penting agar di dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau toleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat agama lain untuk beribadah. Mari kita lihat agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam diperkirakan sampai ke Indonesia abad ke-7, yang kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam Indonesia. Sebelum kedatangan Islam telah berkembang agama Hindu dan Buddha, yaitu sejak sekitar abad ke-4 Masehi. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, serta Hari Kelahiran Maulid Nabi. Hari Jumat merupakan juga hari penting bagi umat Islam, karena pada hari Jumat semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjemaah di masjid. Kita lihat yang kedua, yaitu agama Kristen Protestan.
Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Umat Kristen Protestan memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti perayaan Hari Natal, perayaan Tahun Baru atau Pergantian Tahun, perayaan Hari Paskah, serta kenaikan Isa Al-Masih. Hari Minggu merupakan hari penting bagi umat Kristen, karena pada hari Minggu semua umat Kristen wajib melaksanakan ibadah ke gereja. Kita masuk yang ketiga, yaitu agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelapor misionaris Kristen Franciscus Saverius mengunjungi Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Umat Kristen Katolik memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, yaitu yang pertama perayaan Hari Natal, perayaan Tahun Baru, perayaan Paskah, serta kenaikan Isa Al-Masih. Hari Minggu juga merupakan hari penting bagi umat Katolik, sebab pada hari Minggu juga umat Katolik wajib melaksanakan ibadah ke gereja. Kita masuk yang keempat, yaitu agama Hindu. Agama Hindu datang pertama kali di Indonesia melalui jalur perdagangan dari Cina hingga India sekitar abad ke-4 Masehi. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Bali menjadi daerah penganut agama Hindu yang terbesar di Indonesia. Dalam agama Hindu terdapat beberapa hari besar yang diperingati, yaitu Hari Suci Saraswati. Hari Suci Saraswati ini dipercaya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Berikutnya adalah perayaan Hari Raya Nyepi serta perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagi umat Hindu adalah untuk merayakan hari kemenangan yang baik atau dharma atas kejahatan atau adharma. Yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia yang datang pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan umat Buddha adalah Hari Raya Waisak dan Ulam Bama. Upacara keagamaan agama Buddha yang diperingati yaitu Hari Raya Waisak yang dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama, yang kedua Pangeran Siddhartha Gautama mencapai penerangan agung dan menjadi Sang Buddha, yang ketiga wafatnya Sang Buddha yaitu Siddhartha Gautama. Kita masuk pada agama yang keenam, yaitu agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh kelenteng Bin Hin Kiong di Manado yang didirikan tahun 1819. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional adalah Hari Raya Imlek. Demikianlah anak-anak, kita telah mengetahui upacara keagamaan serta agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui upacara keagamaan, mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita sekarang masuk ke yang kedua, yaitu perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan?
Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Menurut sosiologi J.J. Hanikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Seperti yang kamu lihat di slide berikut ini ya. Budaya merupakan suatu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Hewan menggunakan naluri dan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia berubah-ubah. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat yaitu bahasa seperti bahasa lisan dan tertulis. Yang kelima adalah kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak. Yang keenam sistem pengetahuan, serta yang ketujuh religi atau sistem kepercayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat adalah yang pertama, perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi dilihat dari kondisi alam yang berbeda di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan. Contohnya, kamu bisa lihat rumah asli di Kalimantan dan rumah asli di Jawa. Perbedaan kondisi alam di Kalimantan dan di Jawa inilah yang menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Anak-anak, kamu juga bisa mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan seperti yang kamu lihat di slide ini, yaitu kerajinan rotan. Dan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat di pesisir pantai seperti yang kamu lihat, yaitu hiasan yang berupa kerang yang berasal dari laut. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan dapat menyebabkan adanya hasil kebudayaan dari berbagai agama di Indonesia, seperti dengan adanya candi, patung, relief peninggalan agama Hindu dan Buddha. Perbedaan budaya dapat juga dikenali melalui bentuk-bentuk yang pertama, pakaian tradisional, tarian daerah, serta rumah adat dan lain-lainnya. Kita masuk pada yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Kita masuk pada bagian yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu sektor formal serta sektor informal. Mari kita lihat sektor formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, seperti pegawai bank, guru, serta pegawai pemerintahan. Sedangkan pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, seperti pemilik bengkel mobil, penjual sayuran, serta petani. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam dibandingkan negara lain. Keberagaman dan perbedaan budaya harus dikelola dengan baik
agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu peran dan fungsi keberagaman. Fungsi keberagaman budaya yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia seperti tarian daerah. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Salah satu contoh budaya nasional itu adalah pakaian batik. Batik adalah salah satu budaya nasional. Tiap daerah dapat membuat batik dengan corak yang berbeda-beda sesuai khas daerahnya. Lalu, batik diangkat dari budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Jadi, kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kita lihat yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Contoh, masyarakat Indonesia memiliki berbagai corak seni bangunan, lukisan, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi dan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Yang kelima adalah mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi yang lebih baik. Contoh, budaya merupakan teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Maka setiap masyarakat cara bercocok tanamnya berbeda-beda. Dan ketika masyarakat berinteraksi dengan masyarakat yang lain, maka akan berpengaruh pada cara berpikir yang dapat menghasilkan cara baru dan khas dalam bertani. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah memahami materi pluralitas masyarakat Indonesia? Setelah kamu mendengarkan penjelasan materi, ayo kerjakan latihan tugas berikut. Ada 5 soal latihan yang kamu kerjakan di dalam buku tulismu. Silakan dikerjakan. Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih.